Di tengah hiruk-pikuk kepusingan manajemen Real Madrid untuk mencari bek kanan atau pelapis daripada Dani Carvajal, sebetulnya ada solusi yang paling sederhana, bahkan paling jitu dan paling tepat bagi Real Madrid. Kira-kira apa? Logika bola, everything about football. Let's go. Florentino Perez bersama manajemen Real Madrid termasuk juga scouting director sedang pusing di tengah kebingungan di dalam proses pencarian pemain belakang atau wingback kanan, di mana mereka mencari pengganti dari Dani Carvajal yang sudah mulai termakan usia. Nah, Real Madrid sering kali dikaitkan dengan beberapa pemain belakang atau wingback kanan top dunia, namun hingga kini ternyata Dani Carvajal masih menjadi pilihan utama dari seorang Carlo Ancelotti. Selain karena memang kemampuan yang dimiliki Dani Carvajal, ternyata memang Real Madrid cukup bingung dan pusing untuk memilih kira-kira siapa yang pas untuk menggantikan sosok pemain asal Spanyol tersebut. Ada banyak sekali nama-nama yang dikaitkan dengan Real Madrid, di mana nama tersebut memang merupakan bintang di klub masing-masing yang sedang diincar oleh Real Madrid. Di Chelsea, Real Madrid sempat dikaitkan dengan Reece James, bek kanan yang merupakan akademi dari Chelsea sendiri. Reece James memang salah satu pemain prospek yang usianya masih relatif sangat muda dan cocok dengan karakter Real Madrid atau sebagaimana yang dibutuhkan oleh Real Madrid. Selain dengan Reece James, Real Madrid juga dikaitkan dengan Trent Alexander-Arnold di Liverpool. Nah, dengan Alexander-Arnold sendiri, Real Madrid sebetulnya ada kedekatan yang sepertinya akan segera terjadi, atau mungkin jika lobby-lobby dari Real Madrid atau iming-iming dari Real Madrid atau bahkan mungkin senjata andalan seorang Florentino Perez jika manjur untuk meyakinkan Trent Alexander-Arnold bergabung ke Real Madrid, bukan tidak mungkin pemain tersebut akan segera bermain untuk Real Madrid atau bergabung dengan Real Madrid. Dari segi kemampuan, baik Reece James kemudian juga Trent Alexander-Arnold memang tidak perlu diragukan lagi. Trent Alexander-Arnold selain memang piawai di dalam menempati posisinya sebagai wingback kanan, umpan-umpannya juga, akurasi passing yang dimiliki memang cenderung menyerupai atau sedikit mirip dengan seorang David Beckham. Kemampuan seorang Trent Alexander-Arnold memang di dalam melakukan sebuah crossing sangat khas dengan tendangan yang melengkung mirip dengan David Beckham. Bahkan di tim nasional Inggris, Trent Alexander-Arnold selain karena memang wingback kanan menumpuk, ternyata pemain tersebut digeser menjadi gelandang bertahan. Jadi dia memiliki kemampuan bermain di dua posisi, yaitu sebagai gelandang dan juga sebagai wingback kanan. Nah, itulah Trent Alexander-Arnold yang dikait-kaitkan dengan Real Madrid bahkan dalam beberapa pekan terakhir. Ada banyak sekali sebetulnya nama-nama yang selalu dihubung-hubungkan dengan Real Madrid, tapi hingga kini Dani Carvajal bahkan dia menjadi pemain yang paling sering bermain di partai final Real Madrid. Setidaknya di dalam 5 tahun terakhir, setiap kali Madrid bermain di final, Dani Carvajal masih menjadi pilihan utama karena memang tidak ada pemain yang pas menjadi pelapis dari seorang Dani Carvajal. Bahkan Real Madrid terpaksa menggeser Lucas Vazquez menempati posisinya sebagai wingback kanan ketika Carvajal diistirahatkan. Solusi yang dimiliki oleh Real Madrid sebetulnya yang paling gampang dan paling sederhana adalah memulangkan anak yang pernah dididik oleh Real Madrid sendiri, yaitu Achraf Hakimi. Nah, Real Madrid memiliki salah satu wingback kanan berbakat yang kini bermain di Liga Prancis bersama PSG, yaitu Achraf Hakimi. Achraf Hakimi pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid di kurun waktu kalau tidak salah di musim 2017-2018, di mana Achraf Hakimi menjadi rekan satu tim bersama Martin Odegaard, kemudian juga ada Fede Valverde. Nah, Achraf Hakimi tentunya
menjadi pemain yang sangat pas untuk menggantikan posisi Dani Carvajal jika semisal Real Madrid memang sudah mentok tidak bisa menemukan siapa yang akan menjadi generasi atau penerus Dani Carvajal. Achraf Hakimi memang sedikit memiliki karakter persamaan dengan Dani Carvajal, di mana antara transisi menyerang dan juga bertahan, Achraf Hakimi dan juga Carvajal memiliki karakter yang sedikit mirip atau kesamaan dalam pola permainan. Dalam kalimat yang sederhana, dalam kondisi bertahan maupun menyerang sama-sama oke, mirip dengan Dani Carvajal. Nah, itulah salah satu solusi yang sebetulnya di depan mata bagi Real Madrid, dalam arti kata bahwa jika memang sudah mentok, sudah tidak bisa mendatangkan pemain yang diincar, maka Real Madrid bisa memulangkan anak didiknya atau mantan anak asuhnya yang pernah membela Real Madrid. Nah, kala itu Dani Carvajal memang masih di dalam performa terbaiknya, sementara Achraf Hakimi waktu di Real Madrid masih berusia relatif cukup muda. Secara otomatis tidak mungkin menggeser Dani Carvajal. Nah, Real Madrid memilih untuk menjual ke PSG seorang Achraf Hakimi bukan karena Achraf Hakimi mata duitan, karena memang Real Madrid sadar akan kemampuan seorang Achraf Hakimi dan juga tidak mungkin menggeser posisi Dani Carvajal yang waktu itu memang masih di dalam performa terbaiknya, sehingga Real Madrid memilih jalan pintas dengan menjual atau mempermanenkan masa depan dari seorang Achraf Hakimi setelah sebelumnya Real Madrid sempat meminjamkan ke beberapa klub, salah satunya adalah Borussia Dortmund. Achraf Hakimi dan Real Madrid memiliki kesadaran yang sama. Achraf Hakimi sadar dengan posisinya yang tidak mungkin menggeser seorang Dani Carvajal kala itu. Sementara Real Madrid juga tidak mungkin menggantikan Dani Carvajal yang memang berusia matang dan masih dalam performa terbaiknya dengan memberikan waktu atau memilih seorang Achraf Hakimi yang memang kala itu belum matang, sehingga Real Madrid memilih untuk meminjamkan Achraf Hakimi kemudian mempermanenkan atau menjualnya. Dan peluang yang dimiliki oleh Real Madrid, Achraf Hakimi pernah mengatakan sebelum berpindah dari Real Madrid bahwa tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke Real Madrid. Dalam tanda kutip, dengan kalimat yang disampaikan oleh Achraf Hakimi tersebut, maka barang tentu Achraf Hakimi masih menaruh harapan untuk kembali ke klub lamanya atau klub yang menjadi tempat menimba ilmu bagi Achraf Hakimi sendiri, sehingga kesempatan itulah yang bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid. Persoalan dana transfer Real Madrid tentunya sudah tidak perlu dipusingkan lagi karena memang Real Madrid salah satu klub terkaya di dunia. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi bahwa jika Real Madrid membutuhkan solusi secepat mungkin, tentunya Achraf Hakimi dipulangkan ke Real Madrid untuk memutus kebingungan atau kepusingan manajemen Real Madrid yang mulai berkali-kali gagal mencari pengganti seorang Dani Carvajal. Poin plus tertentu atau poin tambahan jika Real Madrid memulangkan seorang Achraf Hakimi, tentunya Achraf Hakimi pernah membela Real Madrid Castilla atau dia memang anak asuh Real Madrid dulu. Dengan demikian menjadi titik penting bagi seorang Achraf Hakimi dan juga Real Madrid, di mana jika nanti semisal Achraf Hakimi pulang atau dipulangkan oleh Real Madrid, tentunya secara kultur, secara budaya dan juga keakraban dan kekeluargaan di Real Madrid, Achraf Hakimi tentunya sudah memiliki nilai lebih daripada yang lain karena dia memang pernah di Real Madrid. Bukan tidak mungkin pemain-pemain yang diincar Real Madrid atau nama-nama besar lainnya selain Achraf Hakimi yang semisal didatangkan oleh Real Madrid, tidak ada jaminan bahwa mereka akan tiba-tiba nyetel, tiba-tiba padu dan juga menjadi andalan bagi Real Madrid. Karena kultur, budaya, kemudian pola permainan, adaptasi tentunya butuh proses. Berbeda dengan seorang Achraf Hakimi yang memang pernah hidup di Real Madrid, bermain untuk Real Madrid, sehingga ketika dia pulang kembali ke Real Madrid, maka adaptasinya, prosesnya tentu lebih memakan waktu yang lebih sedikit daripada pemain lain yang nyata-nyata merupakan wajah baru bagi Real Madrid sendiri. Itu salah satu poin penting ketika Real Madrid mendatangkan seorang Achraf Hakimi atau memulangkan Achraf Hakimi. Dan memang ketika Achraf Hakimi semisal dipulangkan oleh Real Madrid, tentunya Achraf Hakimi akan mengikuti jejak
rekan terdahulunya. Real Madrid seringkali memang meminjamkan pemain atau bahkan menjual dengan status permanen pemainnya ke klub lain kemudian dibeli kembali. Dan terbukti ada beberapa nama yang memang sukses hingga saat ini bersama Real Madrid. Salah satu contoh pemain yang pernah dipinjamkan atau disekolahkan ke tim lain terlebih dahulu oleh Real Madrid yaitu Carlos Casemiro. Casemiro pernah berseragam Porto, menjadi andalan di Porto, berkembang di Porto, kemudian ditarik pulang oleh Real Madrid. Jadilah dia salah satu trio gelandang terbaik Real Madrid yang memang eksis hingga kini. Ada juga Lucas Vazquez. Lucas Vazquez pernah disekolahkan ke Real Sociedad sebelum akhirnya dia ditarik kembali pulang dan ternyata dia menjadi pelapis yang sepadan bagi Cristiano Ronaldo di masanya. Kemudian bahkan dia menjadi pemain serba bisa di bawah Carlo Ancelotti hingga menempati posisi Dani Carvajal ketika dibutuhkan. Ada banyak sekali masih nama-nama lainnya yang ditarik kembali pulang oleh Real Madrid kemudian sukses, walaupun memang juga ada beberapa nama yang sepertinya bisa dibilang produk gagal seperti Dani Ceballos semisal. Namun tidak ada salahnya tentu jika Real Madrid memulangkan mantan anak asuhnya yang memang menjadi pemain top dunia. Bahkan Achraf Hakimi selain menjadi andalan bagi PSG, tentunya kembali ke pernyataan tadi bahwa dia sudah terlebih dahulu memahami karakter, kultur, gaya permainan, pola permainan, dan juga kedekatan serta apapun yang terjadi di ruang ganti Real Madrid. Achraf Hakimi sudah terlebih dahulu memahami kondisi Madrid itu sendiri. Dan tentunya dengan usia yang sudah cukup matang, dia akan mampu mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi, beda dengan dulu ketika usianya masih relatif sangat muda. Maka jika mungkin Real Madrid ingin mendatangkan Achraf Hakimi, tentunya Achraf Hakimi akan kembali memberikan servis terbaiknya bagi Real Madrid. Itu saja, salam sepak bola.